Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini, saya Alif Aditya Rahman, NIM 182410101075 dari kelas Data Mining A akan mempresentasikan terkait dengan hasil praktikum ke-8 dan ke-9. Yaitu hasil praktikum ke-8 dan ke-9 yaitu terkait dengan data mining perceptron dan ensemble classification. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menyelesaikan dua tugas, yaitu dua soal dari tugas yang pada praktikum ini. Jadi tugas yang pertama, soal yang pertama ini yaitu adalah ulangilah proses klasifikasi menggunakan perceptron dan dataset wine dan breast cancer. Masing-masing menggunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Tulislah akurasinya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah ulangilah proses klasifikasi menggunakan Bayesian dengan base classifier perceptron. Jadi yang pertama tadi perceptron, yang kedua dengan menggunakan Bayesian. Nah, kemudian pada dataset wine dan breast cancer sama, datasetnya sama pakai wine dan breast cancer. Gunakanlah perbandingan test setnya yaitu 0,3. Yang mana masing-masing gunakanlah perbandingan NS matosnya yaitu adalah 100, 200, dan 300. Tulislah akurasinya. Oke, cukup bisa dipahami terkait dengan dua soal ini. Baik, langsung kita masuk ke penyelesaiannya. Di sini telah saya siapkan terkait dengan penyelesaiannya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan seperti biasa adalah mengimport seluruh library yang akan kita pakai. Nah, yang pertama yang akan kita pakai tentunya adalah kita import load wine-nya. Kemudian kita import standard scaler-nya nanti untuk normalisasinya agak gampang. Kemudian nanti import perceptron-nya gitu ya. Kemudian import training test fluid, kemudian import akurasi score-nya, akurasinya nanti, kemudian import NumPy, import pandas. Kemudian terakhir adalah import Bayesian classifier-nya gitu ya. Nah, sebagaimana yang telah disampaikan di soal tadi, kita akan membahas terkait dengan datasetnya wine dan breast cancer. Yang mana di wine dan breast cancer ini kita akan bagi menggunakan klasifikasi yaitu perceptron dan juga Bayesian gitu ya. Nah, yang pertama kita akan menggunakan Bayesian terlebih dahulu. Yang pertama kita akan menggunakan perceptron terlebih dahulu. Nah, perceptronnya kita akan menggunakan dataset wine terlebih dahulu. Nah, seperti apa itu? Kita akan langsung ke perbandingan yang pertama adalah perbandingan 0,2. Oke, langsung saja. Nah, sebelum itu kita running dulu importnya, jangan lupa di running agar hasilnya sesuai dengan apa yang telah kita import gitu, kita perlukan. Oke, dari running berhasil, kita langsung ke perbandingan 0,2. Nah, sebelum di running saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu. Yang mana di sini sudah ada wine, yang mana di sini kita nge-load ya, kita memanggil load wine-nya gitu. Untuk dipanggil, kemudian setelah itu kita deklarasikan dua variabel yaitu ada x dan y, yang mana x di sini yaitu winder data nanti sebagai atributnya dan juga y sama dengan winder target sebagai kelasnya gitu ya. Kemudian nanti setelah itu ada x train, kemudian ada x test, y train, y test sama dengan train test split ya kan. Setelah itu di train test split yang mana x, y dan test size-nya 0,2, jadi bandingannya pakai 0,2 terlebih dahulu. Nah, seperti itu kita running yang pertama. Nah, setelah itu kita ada di sini ada variabel yaitu sj, yaitu kita akan panggil standar scaler-nya untuk normalisasi gitu ya. Yang mana setelah apa yang akan dinormalisasi itu adalah sj.fit xtrain, jadi xtrain-nya akan dinormalisasi. Setelah itu xtrain-nya dipakai untuk menggunakan STD atau standar deviasi, yang mana yang dideviasi di sini transform dari xtrain-nya gitu ya. Nah, kemudian setelah trainnya ditransform, deviasinya tak lupa juga tesnya gitu ya. Nah, oke, ditransform dan deviasi. Nah, setelah itu kita akan langsung selanjutnya di running dulu. Oke, selesai. Selanjutnya kita angka berikutnya yaitu kita langsung deklarasikan variabel baru ppn. Nah, ppn ini perceptron, dengan perceptron yang di dalamnya itu ada parameter, ada etanol sama dengan 0,1, yaitu menggunakan random state-nya 0 gitu ya. Kemudian ppn.fit, xtrain standarisasinya, ytrain, kemudian ypred untuk prediksinya ya, sama dengan ppn predict, xtest, std atau deviasinya gitu ya. Nah, setelah disiapkan ya semuanya variabel dan untuk memprediksinya, kita langsung print saja dengan akurasinya seperti berikut. Nah, akurasinya kita menggunakan skornya ytest, ypred gitu ya. Nah, kita coba hasil dari running ini yaitu menghasilkan akurasi 0,97 gitu ya. Kalau dipersenkan jadi 97%, jadi 0,97. Nah, oke, itu adalah untuk perbandingan di 0,2. Kita lanjut ke perbandingan 0,3 sesuai dengan yang permintaan dari soal. Langkahnya sama, jadi masih sama menggunakan awalan yang tadi. Jadi kita langsung
masuk ke yang membeda. Yang membeda di sini kita masuk ke test size-nya. Sesuai dengan permintaan soal, itu test size-nya kita menggunakan 0,3. Di 0,3 di sini kita masukkan. Nah, kemudian yang lainnya itu sama seperti langkah di perbandingan 0,2 gitu ya. Jadi sama, tinggal kita langsung running saja. Apakah menghasilkan yang sama? Oh, ternyata menghasilkan yang berbeda. Akurasinya 0,98. Tadi 0,97, sekarang 0,98. Oke, langsung masuk ke perbandingan yang ketiga, yaitu perbandingan 0,4. Nah, seperti apa? Nah, itu angkanya sama sih sama, yaitu menggunakan awalan yang tadi, hanya berbeda di test size-nya ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebenarnya bandingannya 0,4, maka test size-nya di sini kita sesuaikan kebutuhan yaitu 0,4. Kemudian yang lainnya masih sama, langsung saja kita running, menghasilkan akurasi berapa, dan menghasilkan akurasinya 0,99. Artinya semakin akurat gitu ya. Jadi perbandingan 0, menggunakan test size-nya yaitu 0,4. Jadi kesimpulan hingga sejauh ini yaitu semakin tinggi test size-nya maka semakin akurat gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan beranjak ke masih perseptron ya, masih perseptron kita akan beranjak ke yang breast cancer ya, breast cancer. Kita akan bandingkan menggunakan dataset breast cancer. Nah, di mana di breast cancer ini masih sama pula, artinya kita menggunakan perbandingan yang sama sesuai dengan permintaan soal, yaitu 0,2, 0,3, 0,4 gitu ya. Nah, 0,2 itu ada seperti berikut. Nah, jadi dari form escalon dataset gitu ya, import load breast cancer. Jadi tadi belum terimport ya terkait dengan load breast cancer-nya, kita import di sini itu tidak apa-apa gitu ya. Kemudian breast cancer di load artinya kita memanggil variabel yang mana yaitu mengeload jadi memanggil dari load breast cancer-nya. Kemudian sama ya, jadi langkah-langkahnya sama seperti langkah perceptron classifier-nya pada di dataset wine gitu ya. Nah, di dataset breast cancer ini kita hanya berbeda di variabelnya saja, yang mana X dan Y-nya itu sama-sama berisi dari data dan data target atribut dan juga kelasnya ya. Jadi sama, masih sama seri, sama extend, X-test, Y-test, kemudian sama di split dan hasilnya menggunakan perbandingan 0,2 sesuai dengan permintaan soal yang pertama 0,2. Yang berikutnya sama pula pakai di normalisasi dan yang lain-lainnya di tes ya. Semuanya sama seperti yang langkah perseptron di apa namanya di dataset yang wine tadi. Kemudian kita langsung saja masuk ke runningnya untuk melihat akurasi pada perbandingan 0,2 di dataset breast cancer. Menghasilkan akurasi 0,96. Oke. Jadi untuk di test size atau perbandingan 0,2 itu menghasilkan akurasi 0,96. Oke, kita beranjak ke perbandingan atau yang ke 0,3 ya. 0,3 di sini sama, yang artinya langkah-langkahnya sama, hanya mengubah test size-nya saja menjadi 0,3 gitu ya. Langsung saja kita running, menghasilkan akurasi berapakah dia? 0,96, masih sama seperti perbandingan 0,2, jadi masih 0,96. Oke, kita langsung saja ke perbandingan yang terakhir 0,4, yaitu di sini menggunakan test size-nya 0,4, kita running saja karena langkahnya masih sama seperti yang sebelumnya. Menghasilkan berapa? Oke, kita ulang. Oh, menghasilkan akurasi 0,95. Artinya semakin turun nih. Jadi di perbandingan 0,4 di dataset breast cancer ini malah lebih turun. Jadi perbandingannya malah terbalik jika dibandingkan dengan dataset wine gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Kita langsung mencoba classifier yang kedua, yaitu Bayesian classifier. Nah, tentunya kita sudah beranjak ke soal yang kedua gitu ya. Jadi kita juga sembari beranjak yang pertama, soal juga beranjak ke soal yang kedua sekarang. Bayesian classifier menggunakan base classifiernya perceptron gitu ya. Oke, kita masuk ke dataset wine dulu yang pertama. Nah, di dataset wine ini kita akan membahas yang NS matosnya yang 100 ya. Nah, tentunya sebelum masuk ke itu kita load dulu gitu ya. Kita panggil dulu yaitu wine sama dengan load wine. Jadi kita panggil load wine-nya sama seperti langkah di perceptron, X sama dengan wine data untuk atribut, Y sama dengan wine target untuk kelasnya. Jadi yang lainnya sama ya, string, test, Y-test sama dengan di split nanti, kemudian test-nya 0,3. Karena permintaan soal untuk seluruh di soal modal ini menggunakan dataset, menggunakan menggunakan test setnya itu adalah 0,3, maka nanti kita menggunakan test size-nya yaitu menggunakan 0,3 semua. Nah, oke, yang berbeda nanti di apanya? Nanti berbeda di tahap selanjutnya gitu ya. Oke, kita samakan yang ini, kita running agar hasilnya masuk.
Oke, tersimpan. Selanjutnya kita masuk ke langkah selanjutnya, ppn2 gitu ya. Oke, perseptron eta 0 sampai 0,0 dan fitnya 0, BC, atau variabel BC, dan Bagging classifier-nya. Nah, di sini kita yang beda, gitu. Menggunakan Bagging classifier. Nah, base estimatornya, nah sama dengan ppn2. Nah, di sini yang bedanya itu n estimatornya. Jadi n estimatornya sesuai dengan soal kita menggunakan n estimator yaitu 100, 200, dan 300. Nah, yang pertama kita ini menggunakan n estimator yang 100. Nah, gitu ya. N nya 1, nah minus 1 maaf, minus 1, BC fit-nya, nah ini di langkah seperti umumnya gitu ya, seperti langkah-langkah yang umumnya. Kemudian akurasi sama dengan akurasi score yang ini juga pada umumnya gitu ya, tinggal print saja seperti itu. Kita lihat akurasinya pada n estimator 100 ini menghasilkan akurasi berapa. Nah, ini menghasilkan akurasi yaitu adalah di sini 0,981 ya. Menggunakan menghasilkan akurasi 0,981. Oke, kita lanjut ke n estimator yang 200 gitu ya. Nah, kita cuma mengubah di sini n estimator 200. Selebihnya langkahnya sama gitu ya. Selebihnya langkahnya sama, maka kita langsung masuk ke yang 200 ini, kita running. Oke, hasilnya masih sama hasilnya. Jadi akurasinya untuk Bagging classifier di n estimator yang 200 ini adalah 0,981. Masih sama. Oke, kita masuk ke n estimator yang terakhir itu yang 300. Maka apakah berbeda? Kita langsung running saja karena angkanya sama. Oke, ternyata masih sama. Jadi untuk n estimator baik itu 100, 200, 300. Nah, yang pada intinya itu tes setnya itu sama gitu ya. Yaitu 0,3 tadi ya, kita sudah pakai 0,3 di awal itu. Nah, ini 0,3. Nah, sedangkan untuk estimatornya walaupun beda itu akurasinya di sini menghasilkan akurasi yang sama, itu 0,981. Jadi seperti itu kesimpulan. Oke, kita beranjak ke masih Bagging classifier, tapi kita menggunakan dataset breast cancer gitu ya. Breast cancer kita cari yang Bagging classifier. Nah, ini. Oke. N estimator 100, 200, 300. Nah, kita cek ya. Dari 100 dulu. Oke, masih sama. Jadi kita load dulu, kita buat variabel untuk mengeload breast cancer-nya gitu ya. Load, kemudian kita deklarasikan dulu variabel XY-nya, yang mana nanti sebagai input dan kelasnya. Dan kita tak lupa menggunakan test-nya 0,3 sesuai permintaan soal. Kemudian yang lain-lainnya masih sama. Kemudian yang terakhir di sini yaitu n estimators yang dibedakan. Nah, n estimators yang 100 maka kita pakai yang 100. Nah, sebelumnya kita running dulu yang pertama tadi. Oke, sudah running, kita masuk ke n estimators yang 100. Menghasilkan akurasi berapakah? Oke, menghasilkan akurasi 0,977. Oke, jadi akurasinya 0,977. Baik, kita masukkan n estimators yang 200. Nah, kita tinggal mengubah yang estimator 100 ini, yang awalnya 100 kita ubah ke 200. Nah, yang selain itu sama. Oke, di running hasilnya apakah akurasinya menghasilkan apa? Oke, nah ternyata masih sama, jadi akurasinya masih 0,977 walaupun estimatornya sudah naik ke 200. Nah, sekarang kita ke n estimator yang terakhir yang 300. Kita running karena angkanya sama. Yang terjadi adalah hasilnya akurasinya sama masih 0,977. Nah, jadi untuk kesimpulan pada Bagging classifier ini, yaitu untuk berapapun n estimatornya, jadi baik itu 100, 200, 300, baik itu tadi dicoba di wine dataset wine maupun yang sekarang itu dicoba di dataset breast cancer, itu walaupun berbeda n estimatornya itu menghasilkan akurasi yang sama gitu ya. Jadi belum ada yang berbeda. Jadi mungkin seperti itu. Nah, dan yang berbeda tadi hanya di perseptron karena menggunakan data tesnya itu yang di perseptron itu menggunakan menggunakan data tesnya itu yang berbeda gitu ya. Mulai 0,2, 0,3, 0,4. Sedangkan untuk yang Bagging classifier-nya tadi di soal itu hanya diinfokan tesnya itu 0,3 gitu tesnya gitu. Jadi karena itu jadi masih sama semua. Dan perseptron itu berbeda. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa dipahami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa dipelajari lebih lanjut di kemudian hari. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.